Halo everybody, ketemu lagi bareng Bayu di podcast seri Suka-Suka. Nggak terasa, akhirnya kurang dari 1 minggu kita akan melihat para rider berseliweran di track lagi. Kita akan nonton balapan lagi. Ya meskipun tanpa Bebe Vale lumayan sepi sih ya sebenarnya. Tapi ya paling nggak kita bisa nonton sesuatu lah ya. Gue dukung siapa ya, masih belum dukung siapa-siapa sih. Gue lebih ke yang nonton ya nonton, nggak nonton ya nggak apa-apa. Tapi karena mungkin ini seri pertama musim ini ya mungkin gue nonton kali ya. Kita lihat aja nanti. So, gosip minggu ini tuh nggak terlalu banyak. Gosip yang pertama itu adalah soal Pedro Acosta. Kalau kalian ngintil gue di YouTube, kalian pasti lihat postingan itu soal Pedro Acosta menjadi fenomena di tes Moto2 kemarin. Karena dia sebagai rookie ternyata berhasil pecah rekor di Portimao. Dan somehow itu membuat orang-orang berpikir, oh ini calon Jordan nih. Kenapa? Karena efek fenomenalnya dia itu lebih tinggi daripada hure-hurenya dia. Jadi memang beda touch-nya dengan Jordan Rakor. Kalau Jordan Rakor dia pakai drama dulu supaya nanti somehow bagaimana itu akhirnya jadi hure-hure. Oke, sementara kalau Pedro Acosta ini memang dari Moto3 dia udah memang fenomenal. Dia masuk sebagai rookie dan dia berhasil Jordan. Sekarang statusnya adalah rookie di Moto2 dan who knows di bakal Jordan. Tetapi performa dia di tes di Portimao kemarin itu emang luar biasa. Dan masalahnya adalah gosip berhembus sepoi-sepoi Honda mulai pasang mata sama dia. Nah, Pirtinyi ini dia bakal direkrut kapan? Kalau mau direkrut tahun 2023 itu adalah kalau menurut gue ya adu cepat. Kenapa? Karena memang itu diperlukan kalau dia nggak mau ribut sama KTM. Kalau mereka mau nunggu 2 tahun lagi, itu kan kondisinya Oliveira udah mulai goyah nih sekarang. Jadi kalau memang mau telat 2 tahun, itu sudah pasti Pedro Acosta bakal naik ke MotoGP di KTM. Jadi kalau mau ambil sekarang ya mesti ambil sekarang. Honda nggak boleh nawar-nawar lagi karena ini adalah saatnya KTM nggak bisa naikin ini anak. Jadi kalau dia mau masuk di Honda tahun 2023 maka yang menjadi kemungkinan untuk didebak adalah Pol Espargaro secara kontrak, bener nggak? Karena kan Jordan Rakor itu kontraknya masih 2024. Tetapi ternyata udah gue bilang Jordan Rakor itu sebagai rider yang utama di Honda selama ini itu dia punya selalu klausul di bawah meja. Sayangnya itu selalu kena prank. Misal kemarin waktu dia mau Dani Pedrosa tetap menjadi teammate dia dan dia perpanjang kontrak dengan klausul bahwa Dani Pedrosa akan diperpanjang. Giliran dia sudah diperpanjang kontrak, ternyata Honda mendepak Dani Pedrosa merekrut Jorge Lorenzo. Kemudian yang kedua adalah ketika adiknya didepak ke LCR. Kenapa? Karena begitu selesai dia pengumuman kontrak 4 tahun dengan Honda, tiba-tiba Honda mengumumkan merekrut Pol Espargaro. Bahkan sampai Pol Espargaro putus kontrak dari KTM. Jadi memang gosipnya Marc Marquez itu nggak mau di-prank lagi untuk ketiga kalinya oleh Honda. Dia kasih ultimatum, kalau sampai Honda merekrut rider lain yang tidak atas persetujuan dia akan putus kontrak. Jadi dia mengancam untuk nggak mau melanjutkan kontrak dia. Dan gue nggak tahu kalau soal urusan penalti ya, gimana nanti ceritanya, apakah dia akan membayar atau enggak. Karena kasusnya kayak kemarin si Stoner itu kalau dia putus kontrak, dia nggak kena penalti. Karena itu kan tergantung siapa putus siapa sebenarnya. Jadi gue nggak tahu apakah Marc Marquez ini akan dikenakan penalti kalau tiba-tiba dia putus kontrak atau enggak. Tetapi secara legal standing dia punya kontrak sampai 2024. Nah kalau Honda memutuskan kontraknya dia, itu bakal kena penalti, itu sudah pasti. Tetapi kalau dia sendiri yang mundur, itu gue nggak tahu apakah dia bakal kena penalti atau enggak. Nah, gosipnya adalah sejak awal tahun kemarin ketika dia mendengar bahwa Mir akan masuk ke Honda, itu dia kan sudah ultimatum Honda untuk adiknya yang mending naik ke Honda pabrikan. Terserah nanti apakah dia yang mau didepak digantikan seatnya atau Pol Espargaro, tapi dia maunya adiknya, bukan si Mir. Tetapi waktu itu kan dia nggak dianggap tuh sama Honda. Akhirnya dia muncul di konferensi pers virtual. Jadi semacam dia mau menegaskan bahwa gue masih punya legal standing di sini Honda, don't try anything. Nah ini juga yang akan berlaku untuk kasusnya Pedro Acosta. Kalau sampai Honda merekrut Pedro Acosta, misal nih untuk menggantikan Pol Espargaro buruk-buruknya ya,
itu tetap Mark Marquez nggak mau. Nggak bakal mau dia. Kenapa? Karena dia pengennya adiknya yang naik, kalaupun misalnya ada satu seat kosong di Honda. Di sisi lain, gosip berhembus sepoi-sepoi berkata bahwa Honda justru sedang mengurus perpanjangan kontraknya Pol Espargaro loh. Pol Espargaro sih belum bilang apa-apa, dia cuma bilang kami akan mengusahakan memberikan hasil sebelum pertengahan musim agar ada kepastian mengenai kontrak. Jadi memang gosip berhembus sepoi-sepoi di luar sana, Mir itu sudah dalam proses perpanjangan kontrak dengan Suzuki, dan masuknya Suppo itu akan menjadi faktor apa sih dalam tanda kutip penguat untuk mempertahankan Mir di Suzuki. Sementara Pol Espargaro, gosip berhembus sepoi-sepoi juga, dia sudah mulai proses negosiasi kontrak. Cuman kemarin katanya paling enggak dia dibutuhkan 1 podium sebelum pertengahan musim. Kalau bisa menang ya syukur. Tapi dia dibutuhkan 1 podium untuk bisa perpanjangan kontrak. Kenapa? Karena memang udah gue bilang dari kemarin, Honda itu akan lebih memilih mempertahankan Pol Espargaro daripada mempertahankan Marc Marquez dalam kondisi yang tidak pasti. Jadi memang Marc Marquez itu mengakui bahwa saya sepertinya tidak akan 100% untuk memulai musim ini, dan sepertinya saya tidak akan pernah 100% lagi. Tetapi menurut saya tidak memerlukan 100% untuk bisa meraih Jordan. Itu menurut dia. Ya kalau gue ya, kalau ban lu memang ori plus motor lu oke-oke aja ya lu belum 100% mungkin gak masalah. Tetapi kalau misalnya ban lu ori tetapi motor lu tetap menuntut fisik dan lu gak bisa mengatasi itu, ya percuma juga. Ujungnya malah nanti lu jatuh-jatuh juga. Bagaimanapun ceritanya, crash itu adalah sesuatu yang menurut gue, meskipun Marc Marquez terlihat berani, dia bilang dia gak takut crash lah apa segala macem, menurut gue crash itu akan menjadi satu titik lemah dia. Kenapa? Karena sekarang kelemahan dia itu bukan cuma satu. Kalau tahun lalu dia itu diwanti-wanti untuk gak terlalu sering jatuh dengan bahu di sebelah kanan terbentur keras, sekarang dia itu gak boleh juga membenturkan kepalanya. Nah masalahnya adalah who knows what happened. Kalau dia jatuhnya gak pernah beres dan selalu alasan cari limit dan motornya gak cocok, who knows, diplopianya itu bisa kembali kapan saja. Dan lengannya itu dia sendiri bilang gak akan 100%. Jadi memang kalau misalnya Pedro Acosta, misalnya nih mereka bilang, Marquez kami mau ambil Pedro Acosta nih, itu memang tujuannya adalah untuk mendepak Marquez. Kenapa? Kalaupun mereka mau mendepak Pol Espargaro, Marc Marquez yang nggak mau. Karena klausul dia sama Honda adalah Alex Marquez yang dinaikin kalau ada seat kosong. Dan kalaupun Pol nggak diperpanjang, itu butuh prestasi yang amat sangat buruk untuk nggak memperpanjang Pol Espargaro. Kalau menurut gue ya. Terlalu gambling kalau sampai Pol Espargaro dibuang. Jauh lebih gambling membuang Pol Espargaro daripada membuang Marc Marquez. Sorry to say, itu sih kalau dari segi bisnisnya. Oke? Tapi kita lihat aja lah nanti gimana sampai pertengahan musim. Apakah Pol Espargaro sanggup membuktikan kata-katanya bahwa akhirnya Honda berhasil mengikuti keinginan dia membuat sebuah motor yang lebih ramah rider, atau memang iya cuman modal tersengak doang. Nah, gosip berikutnya adalah Livio Suppo akhirnya kembali ke pedok setelah 4 tahun absen dari ranah MotoGP. Ini sebenarnya dari tahun lalu sih dia udah bilang dia tertarik untuk posisinya David Brivio. Cuman kan tahun lalu itu Suzuki masih apa sih kalau gue bilang masih ngarep-ngarep supaya Brivio balik ke MotoGP. Tapi ujungnya Brivio ternyata masih bertahan juga di Alpine. Yang di tes F1 kemarin baru aja 2 hari lalu apa sehari lalu tuh mobilnya terhambur. Dan mereka akhirnya memutuskan untuk nggak meneruskan tes. Sebenarnya Brivio nggak cocok sih di F1, tapi gue nggak tahu mungkin karena dia masih ada kontrak dengan Alpine apa gimana, nggak ngerti lah gue. Tapi pada akhirnya adalah dia nggak mungkin lagi balik ke Suzuki. Kenapa? Karena sudah ada Livio. Jadi inilah yang dikatakan oleh Shinichi, negosiasinya berjalan lebih lama dari yang diperkirakan. Jadi gosipnya yang lama itu adalah masalah gaji. Kalau soal mau atau enggak, Livio Suppo memang udah mau dari tahun lalu. Cuman yang jadi masalah adalah gajinya. Kenapa? Karena kan dia digaji sama Honda kemarin banyak banget. Giliran ke Suzuki ya paling enggak jangan turun-turun banget lah ya. Jadi tugas barunya Livio Suppo untuk menggantikan Brivio sekarang adalah bagaimana caranya dia meyakinkan para ridernya dia bahwa inilah motor terbaik yang dipunya Suzuki untuk kalian kalau bisa Jordan lagi. Jadi gosipnya memang si Mir bakal perpanjang dan si Suppo itu bisa dibilang sebagai apa sih modal untuk meyakinkan Mir bahwa tim ini sudah punya manajer yang baik yang akan memperhatikan apa kebutuhan rider.
Oke, karena masalah mereka di Suzuki selama nggak ada Brivio adalah mereka hanya minta apa, si Nichi ngurusnya apa. Jadi merasa kurang didengar, nggak ada bapak, nggak ada kakak, nggak ada tempat curhat, semua lah ya. Karena kan mereka orang Spanyol, jadi agak-agak nggak ngepas gitu kalau ngomongnya sama si Nichi, karena si Nichi kan taunya cuma ngomong bahasa Inggris. Jadi mereka tuh agak yang nggak enak gitu lah yang ngomongnya. Nah kalau si Suppo karena emang ngerti bahasa Spanyol, jadi mereka bisa ngomong lah ya dengan baik. Itu sih yang memang menurut gue di Suzuki itu adalah masalah komunikasi, karena mereka memang hampir semuanya itu menggunakan bahasa Inggris kalau komunikasi, dan memang ada beberapa orang Italia atau orang Spanyol mereka lebih banyak menggunakan bahasa Spanyol, tetapi kalau mau ngomong soal mesin, soal motor dan apa yang mau diminta sama Shinichi itu agak nggak srek gitu loh. Jadi memang mereka membutuhkan sosok manajer yang paling nggak bisa bahasa mereka, jadi mengerti ini gimana sih maunya rider. Nah ini yang diharapkan dari Suppo. Di sisi lain, menurut gua Suppo juga bergabung untuk membuktikan kepada Honda bahwa dia itu salah didepak oleh Honda. Kenapa? Karena dia kan kemarin yang pegang Stoner, dia juga yang pegang Marquez. Jadi dia sebenarnya secara tidak langsung dikenal sebagai manajer tim Jurdun. Kalau menurut gua ya. Karena kemarin si Stoner di Ducati kan dia yang pegang. Kemudian Marc Marquez di Honda dia juga yang pegang kan. Nah ini juga yang ingin dia buktikan di Suzuki, bahwa dia juga bisa menjadi tim manajer Jurdun di Suzuki. Kita lihat aja lah gimana nanti, tapi memang hampir pasti bahwa Rins sama Mir itu bakal perpanjang. Dan Shinichi sendiri itu sepertinya lumayan yakin bahwa mereka berdua akan diperpanjang di Suzuki. Dan dia itu masih dengan pedenya bilang bahwa kami belum akan memikirkan perpanjangan kontrak rider itu paling enggak sampai tengah musim, dan menurut dia ya akan normal seperti biasa per 2 tahun. Mungkin yang akan dinegokan adalah soal gaji. Jadi kalau ada yang merubah soal term kontrak dari 2 tahun menjadi 1 tahun, itu berarti ada klausul tertentu, tapi dia cukup pede bahwa para ridernya ini akan diperpanjang untuk 2 tahun. Jadi kita lihatlah gimana nanti tengah musim. Nah masalahnya adalah Quartararo dan Yamaha itu makin alot. Kenapa? Karena Quartararo itu kabarnya memutuskan untuk menunda perpanjangan kontrak paling enggak sampai sepertiga musim. Jadi dia mau lihat ini paket yang disediakan Yamaha musim ini itu apakah cukup meyakinkan dia untuk Jurdun atau gimana? Apakah cukup menyenangkan dia atau gimana? Intinya dia udah mulai kayak Bebe Vale sih. Dia mau mikir ini kira-kira gue senang nggak ya membalap. Ini kalau sudah masalah senang atau enggak, nah ini yang agak-agak gimana ya kalau menurut gue, ini agak-agak diambang-ambang. Karena kalau dia Yamaha, kalau lu udah nggak senang itu udah amburadul apa-apa. Bebe Vale iya, Jorge Lorenzo, kemudian Neng Vina. Itu kan intinya adalah gue udah nggak seneng lagi di Yamaha. Bukan masalah gue nggak senang motor, yang enggak udah nggak seneng di Yamahanya. Nah yang jadi pertanyaan adalah kalau misalnya Quartararo masih juga nggak senang hingga sepertiga musim, dia mau kemana? Mau ke Honda. Nah di Honda sendiri juga emang lagi ngambang karena Pol Espargaro itu penilaiannya adalah sampai tengah musim, paling nggak sepertiga musim. Jadi sepertinya mereka semua ini menunggu hingga sepertiga musim. Ya Jurdun Rakornya dalam review hingga tengah musim, Pol Espargaro juga dalam review hingga tengah musim. Jadi menurut gue wajar Quartararo menunggu sampai tengah musim juga sebelum memutuskan apakah akan perpanjang atau enggak. Pertama, alasan dia adalah karena ingin tahu apakah paket seada-adanya yang dikasih sama Yamaha ini lumayan nyenengin dia musim ini atau enggak. Kemudian kedua, dia mau lihat ini seat di Honda bakal kosong apa enggak. Karena harapan dia cuma ke situ, bener enggak? Dia nggak mungkin ke Ducati lagi, mau ngisi seatnya Jack Miller, rebutan. Jorge Martin udah di situ, Jorge Martin malah udah mau pindah. Kalau misalnya Snektaro nggak mau perpanjangan kontrak, dia bakal ke Yamaha. Kenapa? Karena dia sendiri juga tahu keras persaingan di Ducati. Jadi ya emang sulit untuk rider masuk ke Ducati. Yang ada adalah rider Ducati yang pindah ke pabrikan lain. Nah si Martin itu udah mulai ngincar seatnya Quartararo. Nah Quartararo mau kemana? Ngincar seatnya Honda. Nah yang dari Honda mau kemana? Karena kalau mau ke Aprilia, Alex Espargaro itu sudah pasti perpanjang. Karena Aprilia sendiri juga memang mau memperpanjang papa kembar. Cuman masalahnya adalah kemarin kan papa kembar bilang ini kayaknya perpanjangan terakhir saya deh. Jadi rencananya memang tahun 2023 dia mau pensiun. Waktu Aprilia masih biasa-biasa aja. Tapi sekarang kan Aprilia udah pernah podium tuh. Jadi dia mulai ada semangat lagi. Gue mau perpanjang Aprilia ya iya kalau lo mau perpanjang oke. Kenapa? Karena dia masih rider utamanya Aprilia. Jadi Aprilia akan senang sekali kalau mau memperpanjang dia. Nah satu-satunya yang bisa didepak di Aprilia itu cuma Neng Vina. Karena apa? Neng Vina itu
kontraknya cuma 1 tahun dengan opsi perpanjangan. Nah masalahnya adalah Nevina kalau nggak ada tempat pindah juga nggak bakal tinggalin Aprilia, logikanya. Bener nggak? Karena menurut gue udah nggak mungkin dia pindah-pindah lagi. Krisis kepercayaan yang dibuat oleh Yamaha waktu mengumumkan dia di Depak itu emang menurut gue ya berpengaruh banget sama tim. Jadi kalau ada tim mau rekrut dia itu memang perlu performa yang luar biasa di Aprilia baru bisa tim lain tertarik rekrut dia. Kalau enggak dia akan bercokol di Aprilia terus. Kalau dia mau tetap berkarir sebagai pembalap. Jadi Paul Espargaro atau Marc Marquez kalau mau di Depak ya mereka berdua mau kemana itu juga gue bingung. Makin susah. Sementara rider-rider yang dari Moto2 bahkan dari USBK si Toprak itu udah mulai ngincar-ngincar mereka punya seat. Jadi kalau menurut gue lu gak bisa banyak-banyak minta lagi. Gak bisa terlalu banyak posisi tawar lagi ke tim. Kenapa? Karena tim kalau tim merasa emang udah gak bisa ditahan ya mau gak mau mereka harus rekrut orang baru. Jadi memang persaingannya seat MotoGP zaman now itu udah ketat banget. Bahkan untuk sekelasnya Marc Marquez pun dia harus ekstra performa untuk bisa mempertahankan seat dia yang notabene itu masih sampai 2024 itu masih susah loh. Jadi ya kurang lebihnya seperti itu. Dan akhirnya kita pindah ke Muni VR46. Jadi untuk pertama kalinya kita melihat Bebe Vale sebagai CEO sebuah tim di MotoGP. Jadi kemarin akhirnya terungkap alasan kenapa akhirnya Muni yang menjadi sponsor utama. Si Pablo Nieto itu bilang bahwa ternyata mereka itu memang sudah tanda tangan kontrak sama Tanal. Dan Tanal bahasanya adalah mau pakai Aramco. Tetapi ternyata kesepakatan dan kontrak yang udah tertanda tangan itu batal. Kan kemarin udah gue bilang mereka hanya tunggu tahun 2021 habis untuk mengatakan bahwa ini sudah one prestasi. Jadi memang timingnya menurut Nieto timingnya yang salah. Jadi mereka tanda tangan kontrak itu terlalu di awal musim kalau menurut gue ya. Terlalu di awal musim sementara itu memberikan waktu yang terlalu panjang untuk melunasi kontraknya. Jadi akhirnya sepanjang perjalanan melunasi uang kontrak ini terjadi segala macam konflik dengan Aramco lah, dengan Inggris lah, dengan segala macam lah pangeran-pangerannya bla 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 bla. Akhirnya gagal. Kenapa? Karena memang rentang waktunya terlalu lama. Bedanya dengan Muni itu Bebe Vale sendiri bilang mereka muncul di akhir musim. Jadi waktu itu sudah bulan Desember, kalau nggak salah Bebe Vale bilang waktu itu kami lagi libur musim dingin dan mereka datang menawarkan proposal yang menurut saya amat sangat menarik. Kenapa? Karena mereka punya bendera Italia, punya visi yang sama soal masa depan seperti apa, dan menurut Bebe Vale ya why not? Jadi Bebe Vale yang awalnya nggak mau pakai sponsor, cukup pakai VR46 di depan aja mentereng seperti itu, akhirnya berubah pikiran. Oke, kalau gitu kita pakai Muni. Dan ternyata Muni itu kemarin kesepakatannya cepat banget. Begitu masuk proposal, dibikin draftnya kontrak, begitu tanda tangan, bayar, kelar. Cepet banget. Itulah kenapa menurut Pablo Nieto, kesalahan kemarin dia tanda tangan dengan Tanal itu adalah karena timingnya terlalu lama. Jadi mereka sudah tanda tangan di awal-awal tahun, sementara waktu pelunasan uangnya itu sampai akhir tahun. Jadi emang apa sih kalau gue bisa bilang emang timingnya jelek, terlalu lama mengulur waktu, kurang lebihnya seperti itu. Nah sekarang kita bahas soal livery. Gue tuh yang agak kecewa lihat liverinya. Ekspektasi gue itu liverinya itu bakal mentereng seperti Gracie Vale lah. Maksud gue ya dasarnya kuning. Kalau Moninya mau dibikin warna apa ya terserah lah ya di situ. Tapi ekspektasi gue itu motornya warnanya kuning. Jadi pengennya gue tuh warnanya kuning, terus nanti Moninya ya terserah mau dibikin gimana, yang penting dia kelihatan di situ tertulis Moni gitu lah ya, dan ada Fly Me Too dan segala macem. Cuman ekspektasi gue tuh sebenarnya kuning, tapi kenapa kok jadinya hitam abu-abu dan agak-agak nggak jelas sih kalau menurut gue grafisnya. Tapi ya udahlah ya, yang penting performa bagus aja. Bahkan kalau mau jujur ya, livery mereka waktu tes kemarin tuh lebih menarik menurut gue daripada livery mereka yang sekarang. Sorry to say. Iya loh, lebih gue suka waktu kemarin itu karena memang itu hitam dan kuning. Nah yang kemarin itu mau dibilang kuning kagak, abu-abu kagak, orange kagak, coklat bukan, apa sih? Gue tuh yang mulai expect bahwa itu nggak terlalu bagus itu waktu VR46 itu posting si Luca lagi inspeksi persiapan untuk launching. Dia itu agak komplain soal warna kuningnya.
Jadi dia bilang, saya pikir ini warnanya kuning terang, kuning biasa gitu. Oh, gue bilang, oh ini kayaknya nggak bagus nih kuningnya nih. Dan emang bener, kalian lihat nggak tuh si wingletnya? Itu orange yang nggak jelas gitu. Nggak kelihatan banget. Mau gue tuh paling nggak kuningnya mentereng lah, biar kelihatan gitu dari depan, dari mana. Makanya gue bilang, livery mereka waktu tes pramusim tuh lebih menarik malah daripada yang sekarang. Sorry to say. Nah, yang terakhir kita bahas adalah soal sirkuit Dakar Mandalika. Jadi, kabar terbarunya adalah mereka sedang mengerjakan resurface. Kalau yang disyaratkan oleh Dorna itu adalah dari tikungan 17 sampai tikungan 5, akhir tikungan 5, itu yang mereka kerjakan untuk resurface kabarnya adalah dari tikungan 16 sampai tikungan 7. Race-nya agak lebih besar daripada yang diharuskan Dorna. Nah, pengakuannya mereka ke ketua IMI itu adalah bahwa resurface itu bisa dilakukan dalam waktu 1 minggu. Karena katanya itu cuma sedikit doang. Katanya. Jadi mereka pede aja bahwa itu bisa dilakukan dalam seminggu. Nah, Carmelo Ezpeleta sendiri, ketua DPRD tingkat pusat, itu mendapat laporan dari Uncini bahwa tarmaknya Mandalika itu salah desain. Kalau salah desain itu bukan tracknya yang salah, enggak. Maksudnya layoutnya itu enggak salah, campurannya di dalam yang salah. Jadi, menurutnya Ezpeleta, jelas bahwa ada kesalahan desain pada aspal Mandalika di bagian-bagian tertentu. Jadi inilah yang membuat campurannya itu nggak terikat dengan baik, dan begitu kena panas motor, kena beban motor, kena matahari yang sebegitu menyengatnya, akhirnya sompal-sompal lah itu. Kurang lebihnya begitu. Jadi menurutnya mereka memang harus dilakukan resurface untuk menjamin keamanan para rider dalam balapan nanti. Tetapi tetap juga gosipnya Ezpeleta masih khawatir bahwa sisa trek yang tidak di resurface ini bakal ambrol kalau Mandalika Race digelar. Jadi kan gini, di tes kemarin itu cuma 24 motor yang warawiri di sana selama 3 hari. Nah, 3 hari kalau Indonesian GP itu bukan cuma 24 motor. Ada motornya Moto3 di situ, ada motornya Moto2 di situ. Jadi ya sekitar 70-80 motor lah ya yang di situ bolak-balik. Jadi kalau cuacanya nggak terlalu menyengat, mungkin nggak terlalu cepat ambrol. Nah, yang dikhawatirkan oleh Dorna adalah kondisi kalau misalnya satu panas menyengat, kemudian aspalnya ambrol dengan kondisi motor ada 80-70 yang bolak-balik, atau cuaca hujan dan lumpurnya masih ada di sana. Kenapa? Karena kalau berlumpur terus anak-anak Moto3 yang di situ itu what do you expect kalau sudah Moto3 yang di situ? Kenapa? Karena kita sendiri tahu kalau anak-anak Moto3 yang turun trek, kalian tahu kan anak-anak Moto3 itu yang kinyis-kinyis yang nggak mau ditegur sama sekali. Itu kalau mereka main di Mandalika dengan kondisi motor berlumpur, amburadul lagi. Udah cukup Raul Fernandez yang amburadul di sana, serius. Tolong jangan tambah-tambah lagi. Jadi gosipnya off the record itu yang menjadi concernnya Ezpeleta. Kalau panas mudah-mudahan sisa treknya nggak ambrol. Kalau hujan mudah-mudahan lumpurnya nggak bikin celaka. Kenapa ini nggak dibilang sama Ezpeleta on the record? Karena pasti akan mengundang, apa sih kalau gue bisa bilang, mengundang kembali buzzer-buzzer yang berisik. Jadinya off the record. Pokoknya kita berharap mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Semoga treknya bertahan sampai selesai race. Pokoknya sampai selesai race MotoGP. Itu aja. Ntar kalau sisanya terserahlah, mau apa terserah. Mau diperbaiki lagi, mau dibongkar lagi, mana-mana lo lah. Pokoknya yang penting semuanya itu bertahan sampai selesai race. Lumpurnya nggak ada lagi. Tolong ya teman-teman, tolong. Kalau udah selesai di resurface, bersihkan lagi ya. Tolong dibersihkan lagi. Kalau hari Kamis sebelum rider datang, tolong kalian bersihkan lagi. Pastikan nggak ada lumpur. Kalau hujan deras lagi dan ada tanah lagi, saran gue seperti kemarin, bawa kain pel. Karena cuma kain pel yang bisa ngangkat lumpur. Karena truk kuning yang dengan sikap muter-muter itu nggak akan mengeluarkan tanah dari trek. Jadi memang kalian harus menyiapkan kain pel sebaik mungkin untuk angkat itu lumpur. Pokoknya asal hujan siapkan aja lah. Ya, terserah mau kalian rame-rame ke di situ banyak-banyak. Pokoknya intinya jangan sampai berlumpur kalau hujan. Itu aja, terserah mau gimana caranya kalian. Karena gue tahu kalau trek lagi dikerjakan itu artinya akan ada mulai banyak debu lah segala macam. Jadi kalau kalian selesai resurface dan segala macam, bersihkan lagi semua dengan harapan nggak ada hujan sampai rider datang. Tetapi kalau misalnya mereka datang dan hujan dan ada tanah di situ, siapkan kain pel, angkat, jangan disikat-sikat, percuma juga. Oke, itu aja. So, nggak ada lagi yang kita bahas. See you next time guys, kita ketemu lagi di seri Qatar. Bye-bye.